Selamat pagi. Jess, ada komen Bu Endang. Bu Endang ini kalau kasih komen, saya senang sekali. Bu Endang, lihat, baca dulu ya. Udah minum hampir 3 tahun, setia sama Pak Jess. Siap, Pak Bos. Iya, Pak. Saya udah berapa itu? 8 tahun ya. 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 8 tahun. Tahun 2026 ini 8 tahun. Minumnya racikan macin. Yang dulu terfarmasi, sekarang betul-betul bebas farmasi. Ya, yang dulu susah untuk sehat, sekarang justru malah menikmati kesehatan yang mumpuni, yang luar biasa. Ya, terutama setelah setelah 2022. Setelah tahun 2022 saya stop OBAT. OBAT saya banyak, Pak. Ya, OBAT saya yang diminum tuh banyak banget. Ya, statin ada, formin ada. Ya, Clopidogrel ada, amlodip ada, furo ada. Furo itu ada. Statin jangan tanya. Yang namanya statin sama itu yang kecil itu, yang kecil segini, kalau kemana-mana harus dikantongin. Kalau terjadi sesuatu harus dibawa, ditaruh di bawah lidah, itu ada juga. Karena saya udah pasang ring, bocor 30%. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu terjadi saat-saat itu. Itu 2019, 2020 ditambah kena komorbid. Saya hampir di COVID-kan. Ya, karena napasnya sesenggal. Duduk begini berdiri, susah Pak. Nggak bisa Pak. Menyesuaikan napasnya itu bisa beberapa menit. Itu saya alami dulu. Nah, karena saya mau sembuh tanpa OBAT, makanya saya menemukan cara ini yang saya sampaikan ke Anda, ke teman-teman. Dan orang-orang seringkali ketika mendengar saya berbicara, langsung menembak, oh itu IF katanya begitu. Oh itu keto katanya begitu. Saya nggak ngerti keto itu apa, saya nggak mempelajari IF itu apa. Kalau mau ditanya IF itu apa, saya baru belajar 2 hari kemarin. Tanggal berapa itu ya kemarin ya? Tanggal tanggal 5 Februari 2026 saya baru membaca itu. Apa itu IF? Beda, beda. Ada jendela IF itu 16:8, ada jendelanya 52. Kalau saya mengajarinya 18 jam, 16 sampai 18 jam tidak makan. Jadi makannya di jam 7 ke 17 dan jam ke 18. Itu kalau saya ngajari. Yang dimakan telur. Nah, ini yang tidak sama dengan IF. Kamu boleh minum, minumnya air putih, kopi, sama teh. Kalau saya, justru malah saya sarankan minumnya racikan macin. Kenapa? Karena kamu boleh tidak makan, tetapi kamu tidak boleh kekurangan nutrisi, atau kamu tidak memiliki nutrisi. Kalau kamu tidak makan dan tidak ada nutrisi di dalam tubuhmu, tepar, tepar. Saya garansi tepar. Itu sebabnya banyak antara teman-teman yang dia mengatakan menjalankan IF, akhirnya masuk rumah sakit. Dia menjalankan IF, akhirnya masuk ke Namo. Kenapa? Ya karena selnya tidak ternutrisi. Kalau saya ajarin kan, kamu tidak makan 18 jam, di jam 17, jam 18 boleh makan, tetapi selama kamu minumnya itu racikan macin, dan kalau sudah bermasalah dengan masalah-masalah komplikasi, kamu bermasalah dengan masalah-masalah sel gagal meregenerasi, kamu bermasalah dengan masalah-masalah metabolik, kamu suka tidak suka, mau tidak mau kamu miskin, mau kamu kaya, kamu harus mensuplemen tubuhmu. Minum suplemen. Paling tidak kamu berusaha beli one on one. Satu, contohnya bulan ini kamu beli propolis. Bulan berikutnya kamu beli royal jelly. Bulan berikutnya kamu beli D3K2. Bulan berikutnya kamu beli. Kalau kamu membiasakan hidup seperti ini, Pak, fokusmu kepada hasil, fokusmu kepada tujuan, yang dulu kamu nggak kaya, kamu bisa kaya. Beneran, karena fokusmu kepada kemiskinan, ketidakpunyaan uang, makanya itu yang kamu alami terus-menerus. Ini bicara masalah mindset, saya tidak bicara di ranah sekarang. Saya tahu persis apa artinya punya duit, saya tahu persis apa artinya tidak punya duit. Jadi saya bisa ngomong seperti ini. Nah, orang-orang menghujat, monggo aja silahkan, tidak ada masalah. Banyak orang menghujat, cara hidupnya Pak Jess ini adalah cara hidupnya orang yang berduit. Salah, berarti mindsetmu salah. Ya, ini cara hidup setiap orang, siapapun dia, cara hidup yang benar seperti ini. Mulailah dengan hal yang kecil. Kalau kamu belum bisa apa-apa, karena mindset ini nomor satu.
Tapi kalau kamu langsung mulai dengan mindset miskin, ya kamu selamanya akan miskin. Kalau kamu lahir dalam posisi miskin, itu wajar dan bukan salahmu. Tapi kalau kamu mengakhiri hidupmu dalam posisi miskin, nah itu tidak wajar dan itu full salahmu 1000%. Gitu. Nah, yang menang di mana? Yang bisa merubah di mana? Nih, cara berpikirnya, mindsetnya. Kamu menjalani mindset sehat, itu bukan berarti kamu kaya, bukan berarti kamu miskin juga. Tidak sarapan, bukan berarti kamu butuh orang kaya bisa melakukan itu. Nah, justru kamu memulai dari dirimu sendiri. Tidak sarapan. Karena sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Dan sedikit makan, kamu akan jauh menjadi lebih sehat. Makanya konsep makan 3 kali sehari itu yang membuat kamu miskin sebetulnya. Secara jujur, kamu boleh pikir apa yang saya ngomong. Kenapa? Karena siklus manusia itu dari malam ke siang, siang ke malam ke siang, siang ke malam. Itu siklus manusia seperti itu. Dan kamu harus membagi dari siang ke malam, kamu dari beta menuju ke delta, dari malam ke siang, kamu dari delta menuju ke beta. Kan itu siklusnya. Kalau kamu bisa menyesuaikan siklus itu, kaya kamu. Ya. Nah, itu enggak banyak orang mau melakukan. Tapi kalau yang mau melakukan, maka dia pelan tapi pasti dia akan merubah masa depannya. Nah, semuanya tergantung dari keputusanmu. Nah, Bu Endang ini udah 3 tahun nih mengkonsumsi. Saya udah itu Bu ya, saya udah cek di replay di message-nya Ibu ya. Boleh di screenshot nanti kalau Ibu beli lagi bisa bisa tunjukkan ke Vira, saya kasih gift khusus buat Ibu. Ya, itu nanti gift-nya saya yang kasih. Ya, nanti dikirim sama Vira. Sukses Bu, sehat selalu Bu Endang. Kita harus menginspirasi banyak orang. Meskipun orang itu mencibir. Karena orang yang mencibir itu kan orang yang enggak mampu. Kalau dia mampu, dia enggak mencibir. Tapi dia akan melihat ini peluang dan kemudian ini adalah bermanfaat, baik untuk diri dan baik untuk banyak orang. Nah, dia pasti akan ikut serta di sana. Ya. Dan kamu bisa melihat itu terlihat banget kok di negara kita ini, zaman-zaman sekarang ini ya, dengan adanya kubu-kubu pemerintahan itu, kamu melihat orang yang mau Indonesia sehat, orang yang mau Indonesia kaya, itu terlihat banget dengan orang yang mau Indonesia hancur. Terlihat di depan mata. Gitu. Makanya mau diganti presiden manapun, mau diganti pemerintahan manapun, selama masih bercokol orang-orang yang model kayak begitu, tidak akan berhenti dia memprovokasi masyarakat. Dan saya hanya berharap masyarakat cerdas. Ya, jangan gampang terprovokasi. Apalagi dengan gerombolan-gerombolan partai. Jangan mau terprovokasi dengan gerombolan-gerombolan partai yang kalau menang sesumbar, yang kalau kalah ngambek. Itu udah di depan mata itu. Ya, itu di depan mata. Jadi aman kita memperhatikan ke diri kita, apa yang kita harus lakukan untuk diri kita, untuk anak cucu kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mewariskan kehebatan, kesehatan, keberkahan, terus kemudian masa depan yang baik. Nah, itu kita bisa sampaikan ke mereka. Ya, apalagi zaman sekarang. Oh, saya kalau disuruh berbicara kepada teman-teman, saya hanya menyuruh kamu jangan lupa ikut kripto. Udah itu aja. Karena kripto itu baru selesai tahun 2140. Minimal kalau kamu ikut sekarang, sampai tahun 2040, kamu sudah bisa menyiapkan bekal buat anak cucumu. Dari sekarang 2026 ke 2040, kamu butuh sekitar 10 sampai 15 tahun lagi. Nah, kalau sekarang umurmu 50, kan 10 tahun lagi 65. Kalau sekarang umur 60, 2040, kamu sekitar 70 tahunan. Nah, kalau kamu bisa mewariskan sesuatu yang baik untuk anak cucumu, kenapa enggak? Nah, kripto. Ya, Jess, ya, itu informasi aja ya. Dan saya udah ikut dari tahun 2023. Makanya bisa menikmati, melihat hasilnya bisa diandalkan dalam kehidupan. Gitu. Terima kasih Bu Endang untuk testimonialnya. Siap. Sehat bersama dengan racikan Macin ya. Nih, makan telurnya masih satu saya. Tuh, masih satu. Hari ini disiapin 5 biji. Dari jam 11 saya makan, sekarang jam 2. Jam 2 saya baru selesai makan.